Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar yaitu tentang materi teks berita kelas 8. Coba diperhatikan baik-baik. Ini materi singkat yang akan saya paparkan. Yang pertama sekali, bagi pengunjung jangan lupa subscribe, kemudian di like, kemudian beri tanda lonceng. Baik, jangan asik dengan ini, akan kita lanjut. Yang pertama, pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai suatu atau sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Penyampaian berita ini bisa dilakukan secara lisan yang sering kita dengar dan lihat di televisi. Nah, jadi sering sekali ya kita melihat di televisi, baik itu siaran langsung maupun bukan siaran langsung. Itulah yang dikatakan dengan teks berita. Yang dikatakan dengan teks berita itu dia merupakan yang aktual, ya, yang nyata, bukan sebuah khayalan. Kemudian kita masuk ke dalam unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita yaitu 5W1H. Ya, di sini bisa kita lihat yang pertama sekali, ya, dalam proses pembelajaran memahami sebuah berita tentunya kita harus memahami unsur-unsurnya yang terdapat dalam sebuah berita. Yang pertama ada yaitu apa atau disebut dengan what, kemudian ada siapa, di mana, kemudian kapan, mengapa, dan bagaimana. Di sini akan kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, apa yang terjadi. Nah, suatu berita dikatakan baik jika memahami unsur what, yaitu berisi pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan apa. Kemudian siapa yang terlibat. Nah, suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur siapa, yaitu disertai keterangan tentang apa atau orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa tersebut. Kemudian when atau disebut dengan kapan. Nah, suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur when, yaitu menyebutkan waktu kejadian peristiwa. Kemudian yang keempat yaitu di mana peristiwa tersebut. Nah, suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur yaitu di mana peristiwa itu terjadi, berisi deskripsi lengkap dengan tempat kejadian. Yang dikatakan dengan deskripsi yaitu menggambarkan sedetail mungkin, bukan kita menggambarkan dengan dengan menggunakan pena ya, tetapi menggambarkan dengan kosakata. Kemudian yang kelima yaitu mengapa bisa terjadi atau disebut dengan wi. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur wi, yaitu disertai alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. Kemudian yang keenam yaitu yang terakhir, bagaimana. Nah, suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur who, yaitu dapat dijelaskan proses kejadian suatu peristiwa dan akibat yang ditimbulkan. Nah, inilah yang dikatakan dengan bagaimana. Kemudian akan kita lanjut ke yaitu unsur-unsur dalam pembuatan berita. Yang pertama ada unsur aktual, yaitu mengandung unsur terkini, terbaru, terhangat. Ya, baru saja atau sedang terjadi. Kemudian di dalam sebuah unsur aktual ini kita betul-betul yaitu berita yang terkini, bukan berita lama. Kemudian yang terbaru, yang terhangat. Nah, jadi berita yang kita angkat itu bukan berita yang sudah lama, atau istilahnya kalau zaman sekarang disebut dengan berita sudah basi. Nah, kemudian yang kedua yaitu unsur faktual. Bagaimana yang dikatakan dengan unsur faktual? Yaitu kejadian benar-benar merupakan suatu kenyataan, bukan suatu rekayasa atau bukan suatu hayalan atau karangan.
Fakta dalam sebuah berita muncul dan diperoleh dari sebuah kejadian nyata, pendapat ataupun pernyataan. Misal, kita sambil pergi ke sebuah tempat atau kita ingin pergi ke pasar, tiba-tiba terjadi kecelakaan lalu lintas. Nah, ketika kecelakaan itu terjadi, itu betul-betul nyata, bukan sebuah rekayasa, memang betul-betul terjadi. Itulah yang dikatakan dengan kenyataan, benar-benar terjadi. Itulah yang disebut dengan unsur faktual. Kemudian ada unsur penting yang ketiga. Di dalam unsur penting ini ada dua hal berita yang dinilai. Yang pertama sekali yaitu tokoh yang terlibat di dalam pemberitaan adalah tokoh penting atau memiliki kapasitas yang telah diakui oleh masyarakat. Yang dikatakan dengan tokoh yaitu siapa yang mengalami. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang kedua, materi berita menyangkut kepentingan orang banyak dan mempengaruhi kondisi masyarakat. Maksudnya begini, jangan kita membuat sebuah berita itu memihak atau berpihak kepada satu pihak. Itu tidak boleh di dalam sebuah teks berita, tetapi menyangkut kepentingan orang banyak. Kemudian yang keempat, unsur menarik. Bagaimana yang dikatakan unsur menarik? Yaitu menimbulkan rasa ingin tahu dan ketertarikan dari masyarakat untuk menyimak isi berita tersebut. Peristiwa yang menarik dan diminati oleh masyarakat biasa bersifat menghibur, aneh, memiliki unsur kedekatan, mengandung nilai kemanusiaan, mengandung unsur seks, kriminalitas, dan konflik. Ini yang dikatakan dengan unsur menarik. Nah, yang dikatakan dengan unsur menarik ketika kita membuat sebuah berita, seolah-olah orang tersebut juga mengalaminya. Bagaimana yang dikatakan dengan mengalami? Seolah-olah dia berada di posisi yang sedang dibacakan yaitu sebuah teks berita. Itu merupakan gambaran atau hal yang paling menarik atau yang dikatakan dengan menimbul rasa ingin tahu. Kemudian akan kita lanjutkan kepada struktur teks. Struktur teks berita ada 3 di sini. Yang pertama ada orientasi berita, kemudian ada peristiwa, kemudian ada sumber berita. Yang pertama, yang dikatakan dengan orientasi, yaitu berisi mengenai pembuka dari suatu peristiwa yang diberitakan. Biasanya terdapat penjelasan singkat mengenai berita tersebut. Inilah yang dikatakan dengan orientasi atau bagian perkenalan. Kemudian peristiwa ini berisi mengenai jalannya kejadian dari awal sampai akhir yang didasari pada peristiwa yang terjadi dan dijelaskan berdasarkan fakta dari lapangan. Yang dikatakan dengan peristiwa ini merupakan sebuah alur dari awal sampai akhir. Jadi tidak mungkin kita memuat sebuah berita ini menjelaskan yaitu dari akhir sampai awal, itu tidak mungkin. Nah, tetapi kalau di dalam cerpen-cerpen itu mungkin, tetapi di dalam teks berita tidak boleh. Tetap kita menceritakan dari awal sampai akhir. Istilahnya bagaimana kronologi, bagaimana ceritanya dari awal sampai akhir. Kemudian yang terakhir yaitu sumber berita. Ini sumbernya mengenai sumber didapatkan berita tersebut. Biasanya berita yang ditambahkan sumber dituliskan pada media cetak seperti koran. Tapi tidak jarang media elektronik juga menyertakan sumber berita, terutama di internet. Jadi ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, itu harus ada sumbernya. Jangan sampai kita tidak menyampaikan sumbernya. Sumbernya dari mana? Kalau kita ingin menyampaikan kepada orang lain, katakan di koran ini, di koran A pada halaman sekian. Nah, seperti itu. Kemudian sampai di sini saja dulu ya. Ini merupakan penjelasan singkat dari saya tentang teks berita. Sekian dan terima kasih ya. Bersambung akan kita lanjutkan di channel selanjutnya. Jangan lupa ikuti kami, jangan lupa bantu channel kami ya. Tolong di subscribe
kemudian di like bila perlu. Jika ada bermanfaat silakan diteruskan. Sekian.